Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, perhatikan wilayah ini yang sering membelenggu kita. Sistem pengetahuan. Jangan gaya dengan pengetahuan yang banyak yang kamu miliki selama ini. Kamu tidak sadar dijajah oleh pengetahuanmu sendiri. Kalau kamu menutup diri, bebaskan diri dari sistem-sistem yang membelenggu jalan berpikir. Kan banyak orang, jangan mikir ini loh, jangan mikir itu loh. Tidak usah baca buku-buku itu, tidak usah baca buku sering. Belenggu epistem kita sendiri. Yang kedua, struktur sistem sosial. Tidak perlu saya jelaskan, contohnya banyak dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, politik. Ya, sistem ekonomi itu sistem tata kelola ekonomi kita yang membelenggu. Analisis Marx nanti ngomong ini. Bagaimana sistem ekonomi dan sistem politik membelenggu kita. Oke, jadi inilah 4 hal ini yang paling banyak membuat kita tidak jadi manusia. Kita jadinya kayak robot, kayak mesinnya teknologi yang dibikin sendiri oleh manusia. Jadi kita bikin senjata untuk bunuh diri kita sendiri, membuat kita tidak bebas. Baru setelah itu kita lakukan transendensi, menuju humanisasi teosentris dengan cara melakukan liberasi dan kemudian bergerak melakukan transformasi. Geraknya dengan pola apa? Transendensi. Jadi humanisasi dan liberasi tadi kita lakukan dengan cara apa? Mentransendenkan diri. Jadi naik ke ilaihi roji'un tadi. Semakin dekat dengan Allah. Itu transendensi. Prinsip-prinsip keimanan. Semakin kita jadi manusia, semakin kita bebas dari segala ikatan, semakin kita mentransenden. Transenden itu lawannya imanen. Kalau imanen itu ambles ke bawah, kalau transenden itu melayang ke atas. Jadi setelah kita melakukan humanisasi dan liberasi, yang kalau ini sukses total, kita akan mengalami proses transendensi. Setelah kita jadi manusia yang benar, yang sejati, yang manusia, sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, kemudian kita bebaskan diri dari segala keterkungkungan, maka otomatis kita akan mengalami transendensi. Naik kelas hidup kita, naik ke atas. Oke, transendensi itu bagian paling penting dalam peradaban. Manusia itu kayak minggu lalu di wisdom. Kunci eksistensinya ada di aspek wisdom, hikmah. Dan orang yang mencapai hikmah ini kan orang yang bisa melakukan transendensi. Orang ini orang kunci dalam peradaban. Disinilah orang sadar tujuan hidupnya. Jadi kelemahannya sosiologi lama, dia berhenti di bumi. Tidak ada fungsi transformatifnya, tidak ada fungsi emansipatifnya. Pak Kunto nambah variabel transendensi, humanisasi, liberasi. Biar tidak sekedar cerita fakta sosial, tapi menjelaskan fenomena sosial dalam rangka memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari keterkungkungannya, dan naik kelas dalam transendensi. Oh, ini mudah sekali kalau diomongkan, ini diprakteknya ya susah. Sendiri aja susah, apalagi ini menyangkut masyarakat. Jadi setelah human liberasi, transendensi. Nah,
Dari situ akan lahir paradigma ilmu sosial yang baru. Paradigmanya apa? Pembalikannya Marxisme. Kalau Marxisme itu basis struktur menentukan superstruktur. Superstruktur itu termasuk kesadaran-kesadaran sosial. Kalau di sini kebalikannya, kesadaran ada di atas basis materi. Jadi manusia itu ditentukan oleh kesadarannya, bukan oleh materi. Ada loh orang yang tidak peduli materi dengan kesadaran tertentu. Jadi lahirnya apa? Paradigma baru, kebalikannya Marx. Jadi hidup ini pertama-tama olahlah dirimu untuk di level kesadaranmu. Kalau di Marxisme kan hidup ini berjuanglah untuk meraih basis materi, basis strukturnya. Yang penting ekonominya beres, semuanya akan beres, kan gitu di Marxisme. Tapi di sini dibalik, enggak, bukan itu kuncinya, tapi kesadaranmu. Ada di level mana kesadaranmu? Itu menentukan hidupmu. Tadi di depan ada orang yang kesadarannya mitos, ada orang yang kesadarannya ideologis, ada orang yang kesadarannya ilmu. Itu menentukan. Kita menyikapi materi juga begitu, tergantung kesadaran kita. Banyak orang yang tertindas luar biasa secara ekonomi, tapi dia jaya luar biasa karena kesadarannya. Cara dia menyikapi ketertindasannya bidang ekonomi. Meskipun itu oleh Marx, ndak itu pura-pura disebut sublimasi. Ndak pura-pura. Ada orang bahagia beneran, miskin itu loh, bahagia beneran banyak. Ya meskipun contohnya bukan kalian. Ya contohnya ya sufi-sufi itu kan banyak. Senang bahagia luar biasa. Meskipun ndak punya apa-apa. Nah itu kuncinya di mana? Kesadaran. Ada yang uangnya banyak masih galau, ada yang punya sangat sedikit sudah bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ada yang sudah lulus S2, sudah gak nyari kerjaan muda, sudah ada yang nunggu, pacarnya ya siap, tapi tiap hari saya sumpah gue. Ada yang kuliah ndak lulus-lulus, pacaran duwe tapi seneng-seneng ngerokok, ngopi, santai. Ya kan? Itu kan kuncinya di kesadaran, tidak di materi. Maka ilmu sosial versi sosial profetik yang digarap duluan apa? Ya kesadarannya. Isinya kesadaran tadi, humanisasi, ayo kita jadi manusia, liberasi, bebaskan dirimu dari hegemoni-hegemoni di luar visi profetik ketuhanan. Dan yang ketiga, ayo naik kelas, terus menerus, transformasi. Yaumuhu khairun min amsihi. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, dari situ nanti ilmu sosial kita jadi universal, jadi objektif. Ajaran-ajaran Islam tidak harus disebut kalau gini dalilnya ini ya, Qur'annya ini, hadisnya ini tidak. Tapi visi nilai-nilai keislaman bisa diangkat ke level objektif, universal, dan bisa dipakai oleh yang lain. Jadi rahmatan lil alaminnya titik kuncinya di situ. Bukan orang lain dipaksa ngakui Quran, dipaksa mau ikut hadis, tidak begitu. Tapi nilai-nilai keislaman yang diakui, bagus, diakui baik oleh semua orang, tidak cuma yang muslim. Jalannya antara lain ilmu, termasuk ilmu sosial. Kenapa harus pakai bahasa ilmu? Kalau istilah Al-Quran, lisanul qaum kita hari ini itu ilmu. Lisanul qaum itu yang dianggap punya legitimasi, punya otoritas hari ini itu ilmu. Bahasanya kan universal. Bahasa ilmiah itu kan di mana-mana diakui. Ya kita pakai jalur itu untuk menyebarkan nilai-nilai kita. Dari situ kita jadi kuntum khairu ummatin. Jadi strategi kita untuk jadi rahmatan lil alamin, jadi khairu ummatin itu tadi
ta'muruna bil ma'ruf, humanisasi, tanhauna 'anil munkar, liberasi, wa tu'minuna billahi, transendensi. Dari situlah lahir ilmu sosial yang profetik. Ya mungkin yang punya bidang yang lain bisa nandingi dengan rumus yang sama. Ilmu biologi profetik. Ilmu apa profetik? Tidak masalah. Profetik itu visi kenabian. Ya yang visi kenabian itu ya Islam itu kan. Cuma nanti kalau disebut Islam orang agak nganggapnya subjektif. Biar lebih universal, lebih objektif pakai istilah profetik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.